Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Pagi ini kita masih meneruskan kajian kita tentang kriteria Nabi, tentang orang yang terbaik berdasarkan sabdanya, khairul ashabi indallahi khairukum li ashabi wa khairul jirani indallahi khairukum li jari. Sebaik-baik sahabat adalah sahabat yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya. Bapak dan Ibu, kebaikan terhadap sahabat kemarin sudah kita bicarakan. Pagi ini kita akan melanjutkan dengan kebaikan terhadap tetangga. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 26 kalau tidak salah. Perintah berbaik kepada tetangga ini bahkan disebut secara berurutan 2 kali. Yang menyebutkan perlunya kita berbuat baik untuk atau kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Wal jaril junubi wal jaridil qurba wal jaril junubi, ya. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Dan dalam hadis Nabi juga memang banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga ini. Sampai-sampai ada sahabat yang berkomentar, "Loh, ini kok berbuat baik kepada tetangga ini kok sampai sering diulang-ulang Nabi, sering diperintahkan Nabi, apa jangan-jangan nanti tetangga itu sampai mendapatkan hak waris begitu." Nah, tetapi enggak, ya. Jadi itu hanya sekedar untuk menegaskan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Ya, hadis yang sering disebut terkait dengan kebaikan tetangga ini juga secara eksplisit dikaitkan dengan kriteria iman dan tidaknya seseorang. Hadis yang barangkali sangat populer, ya, yang kita semua mungkin pernah mendengar, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dalam redaksi lain falyuhsin jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Hendaknya dia memuliakan kepada tetangganya. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang
iman kepada hari akhir dan kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya jangan menyakiti tetangganya. Itulah sebabnya maka kemarin saya sampaikan bahwa berbuat baik itu sebenarnya memiliki dua aspek. Aspek positif, berbuat baik secara positif maupun berbuat baik secara negatif. Yang positif itu dalam pengertian ya melakukan sesuatu hal yang baik. Berbuat baik secara negatif maksudnya apa ya? Tidak melakukan sesuatu hal yang menyakiti dan membawa mudarat bagi tetangga. Makanya dalam hadis yang lain terkait dengan kriteria keimanan seorang itu juga orang yang sampai tetangganya itu merasa tidak aman terhadap gangguannya, itu dinyatakan Nabi tidak beriman, bahkan sampai dengan sumpah itu. Wallahi la yu'min. Sungguh tidak disebut sebagai orang yang beriman. Coba sampai sumpah Nabi. Siapa yang tidak beriman Nabi? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iq. Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, gangguan ini bisa berupa apa saja. Ya, bisa berupa gangguan lisan maupun gangguan lebih-lebih perbuatan. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini ya, baik dengan tetangga itu menjadi ukuran baiknya seseorang, bahkan menjadi ukuran iman dan tidaknya seseorang. Masya Allah. Ya. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad SAW lalu sampai kemudian secara eksplisit memberikan ya, contoh-contoh perbuatan baik. Ya. Coba Nabi itu sampai mengatur begini dalam hubungan bertetangga. Hei para wanita muslimah, kalau kamu masak itu, kalau masakannya itu berupa kuah, perbanyak kuahnya. Terus sampai begitu Nabi. Hal gitu diatur Nabi itu, Masya Allah. Jadi nuwun sewu Bu, ya, kalau masak ya, masakan yang berkuah itu perbanyak kuahnya. Nah, tentu saja tidak seperti hanya diperbanyak kuah ya. Lalu untuk apa kan begitu ya? Maksudnya ya untuk tetangga, supaya tetangga juga ikut merasakan roto. Jadi misalnya masak gulai mung setengah kilo begitu ya, ora apa-apa misalnya kuahnya sak dandang gede dia misalnya. Yang penting roto. Sampai begitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena memang dengan saling memberi itu kemudian bisa menumbuhkan rasa kasih sayang ya, di antara warga, di antara tetangga itu. Makanya Nabi kita Muhammad juga dengan sangat tegas menyatakan tahaddu tahabbu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah. Sebab dengan memberikan hadiah itu lalu kemudian akan memunculkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di antara kalian. Karena memang apa? Sifat manusia itu senang kalau diberi. Diberi apapun, itu normalnya orang ya. Diberi apapun, sekecil apapun, ketika kita menerima itu senang. Makanya Nabi dalam hadis lain juga menyatakan begini, jangan kamu merasa hina meskipun yang kamu berikan kepada tanggamu itu hanya sekedar berupa kikil kambing. Nuwun sewu, kalau kita perhatikan kambing itu kan apa namanya ya, bagian-bagiannya itu kan bermacam-macam ya. Ya daging sing mulus ya ada ya. Apa jenenge sing bagian, terutama sing bagian apa jenenge?
Allah apa jenenge lagi? Sampil. Nah, ya. Ora sempol, Pak, sampil, Pak. Sampil, ya, sampil daging. Wah, itu paling bagus itu kayaknya itu kalau untuk sate itu. Digantung itu sebarek, wah. Ada ati gitu, ada jeroan. Lho enak misalnya kok nyatane ora iso ngeki daging, ora iso ngeki sing bagian yang berharga. Lho kikil ora apa. Dan jangan merasa hina kamu memberikan sesuatu itu kepada tetangga meskipun hanya kikil kan cara gampang sing pati ora aji ya. Tapi jangan merasa hina kita, kata Nabi kita ini. Ya. Lho itu artinya apa? Artinya memang ya seberapapun yang kita terima itu kita mestinya harus merasa senang ya diberi itu. Karena persoalannya tidak semata-mata persoalan barangnya ya. Bukan barangnya. Karena itu jangan sampai kemudian lho ini piye to iki? Nyai mung kikil ya, malah dipaidu. Jangan. Ya sudah alhamdulillah ya, meskipun kikil-kikil kita diberi ya. Bersyukur ya. Nah itu bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara bertetangga ya. Makanya sudah betul lah praktek kita bertetangga itu ya. Kalau masak opo rakyatan sithik ya tenggone di wewehi diteri ya. Pergi kemana begitu bawa oleh-oleh ya. Rakyatan sithik wis mbuh apa lah bentuke ya tanggane di wewehi ya. Saora-orane tetangga dekat. Syukur iso nganti tetangga jauh ya. Saora-orane. Nah itu paling tidak kan kita praktekkan kalau kita itu pergi haji ya. Lalu kemudian alhamdulillah bisa memberikan oleh-oleh kepada saudara-saudara kita itu. Rakitan sajadah, rakitan serban, rakitan tasbih, rakitan kurma sak kae ya, sak kotak ana kurmane telu, ana zam-zame. Lho itu sekali lagi merupakan apa? Tanda tresno kita. Memang tanda tresno, pemberian tanda tresno. Makanya sering disebut dengan tanda kasih karena memang dengan memberi itu tadi tahaddu tahabbu tadi. Ini dengan saling memberi. Lalu yang secara negatif ya kita jangan menyakiti, jangan menimbulkan persoalan dengan tetangga. Ya. Lebih-lebih ya kayak seperti kita ini hidup di perumahan yang antar tetangga itu mepet-pet itu rawan persoalan memang. Masya Allah kita baru ada masak gitu tidak bener sedikit ada yang jatuh gelontang gitu begini kerungu. Kita butuh tadi kemarin yang dibahas ya memasang foto misalnya makut tok nih dok tanggone kerungu. Apa meneh nak misalnya lalu merenovasi, merehabilitasi sampai berbulan-bulan ya. Kayak seperti kisah kemarin itu ya. Itu saya membayangkan Masya Allah ya. Tetangga pasti terganggu. Nah disitulah makanya lalu perlu kemudian kita berkomunikasi yang baik. Mohon izinnya, mohon diikhlaskan, mohon dihalalkan. Ya di situ itu fungsinya. Ya. Jangan sampai merasa kemudian terganggu tadi. Merasa tersakiti, merasa tercerabut hak-hak dia. Mau istirahat tidak bisa ya. Makanya kita minta keikhlasan, minta dihalalkan, minta izinnya dalam kaitan dengan hal yang kemudian ada potensi untuk menyakiti. Ya. Ya. Nyetel TV rotok banter sithik ya tanggone krungu ya. Jadi memang ya harus memang lebih berhati-hati kita. Ya. Nah disinilah maka perlu ya makanya ya pastilah ya dalam hubungan bertetangga itu kemudian lalu suruh mulus-lus ya memang susah ya karena kita berinteraksi paling sering dengan tetangga kita itu. Nah, makanya
silaturahim di antara tetangga, perlunya halal bihalal, yaitu sebenarnya dalam rangka berbuat baik kepada tetangga itu. Karena kita itu dalam perintah berbuat baik itu ada yang tidak bisa kita tunaikan dan itu kemudian berakibat dosa, maka kita lalu kemudian perlu mohon maaf kepada para tetangga kita itu. Nah, kalau orang-orang yang jauh-jauh itu malah sebenarnya ya tetap bagus silaturahim ya, say hello itu bagus lah. Tetap ngirim WA, ngirim kartu lebaran itu bagus. Tapi sebenarnya itu kan lebih kepada hanya menjaga, karena kecil kemungkinannya kalau tidak ada hubungan ya yang intens itu lalu menimbulkan salah itu kan tidak ada. Ya tapi memang ya itulah memang Lebaran itu merupakan satu momen yang luar biasa bagi kita itu, terutama bagi bangsa Indonesia ini. Ya, karena apa? Karena orang pada masa Lebaran itu, bangsa Indonesia siap mengaku salah. Ya, tidak hanya siap dan sudah menyatakan mengaku salah. Ya. Karena apa? Orang yang ketika sudah mengucapkan mohon maaf lahir batin, ya berarti dia secara implisit mengaku salah. Padahal yang namanya pengakuan terhadap salah itu ya, dalam kesempatan yang normal, dalam waktu yang normal, tidak pada hari raya, itu tidak mudah itu. Wong mengaku salah itu luar biasa beratnya. Tapi sekali lagi, momen Idul Fitri itu menjadikan kita, wong Indonesia ini, ora usah dikongkon, kabeh semua ngaku salah dan semuanya minta maaf. Ini luar biasa itu. Nah itu berkah puasa Ramadan, berkah Idul Fitri. Nah alhamdulillah dengan ada halal bihalal itu berarti kita punya mekanisme untuk untuk tadi itu saling memaafkan tadi itu. Kalau seandainya ada kewajiban berbuat baik tidak tertunaikan. Nah sehingga dengan demikian ya mudah-mudahan semua salah, semua hal yang tidak benar itu terhapus dengan permohonan maaf dan halal bihalal itu yang kita laksanakan pada pasca Idul Fitri setiap tahun. Dan saya kemarin mendapatkan ungkapan yang juga cukup bagus dari salah seorang warga ketika halal bihalal itu, ketika diminta untuk berkomentar begitu ya. Dia hanya menyatakan kalimat yang sangat simpel gitu. Bagiku tetanggaku adalah saudaraku. Wah, itu mantap kan gitu. Tetanggaku adalah saudaraku. Saya menduga, saya pikir itu ungkapan dia sendiri yang genuine asli begitu. Ternyata saya baca FB itu sudah viral gitu. Ya. Jadi ada beberapa orang yang sudah menyebut itu. Ya. Tetanggaku adalah saudaraku. Kita bisa perluas kemarin, temanku juga saudaraku, sahabatku juga saudaraku. Ya. Nah, setidak-tidaknya ya saudara sesama muslim, saudara sesama sebangsa dan setanah air. Ya. Setidak-tidaknya lagi ya saudara sesama manusia. Makanya lalu ukhuwah itu sering dibedakan menjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ya, persaudaraan sesama iman, persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan persaudaraan sesama manusia. Oleh karena itu kita itu ya seluruh umat manusia sedunia ini ya bersaudara, saudara sesama manusia. Ukhuwah basyariyah. Ya, turun lagi sebangsa dan setanah air, turun lagi menjadi seiman. Ya, semuanya harus baik. Ya, harus baik karena sama-sama saudara. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua juga bisa menjadi umat yang terbaik ya, dari sisi
bahwa kita ini juga baik dengan sahabat-sahabat kita dan baik dengan tetangga-tetangga kita. Ya. Dan kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri dalam hubungan sahabat kita itu dan dalam hubungan bertetangga kita itu. Jangan sampai ada masalah sedikit pun. Ya. Sahabat 1000 bahkan 1.000.000 kurang, tapi musuh satu saja itu sudah berlebih. Ya. Kalimat-kalimat semacam itu sekali lagi sangat penting ya, untuk mendorong kita senantiasa tadi berbuat baik kepada sahabat kita itu, agar supaya jangan sampai kemudian kita dengan sahabat kita dengan tetangga kita itu timbul ada masalah. Dan kalau timbul masalah, ya terpaksanya timbul, ya segera mohon maaf untuk dihalalkan supaya itu tidak menjadi beban bagi kita ya, nanti di akhirat itu. Ya. Sebab ya beragama itu kan kadang-kadang memang ada hal-hal yang persoalan kecil bisa menjadikan kita itu masuk surga, tapi juga ada persoalan yang kecil menjadikan kita masuk neraka. Ya. Di pondok pesantren itu sering diceritakan satu cerita ya seorang kiai ya, itu ya kemudian lalu diazab itu gara-gara apa? Itu contoh masyarakat dulu ya. Omahe iki pelit biyen pring gitu. Nah, itu Sriliden ya. Sriliden apa istilahnya? Jiko gedeke tanggane pas lewat minggu nyukil srilit. Nah, itu menyebabkan dia kemudian mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ditulis oleh M.H. Ainun Najib dalam salah satu bukunya itu dengan judul Gara-gara Slilit Sang Kiai. Gara-gara slilit jiko rupangsane mung jiko gedheke tanggane mung apa sak cuwil ngene tok. Jadi masalah. Apalagi kalau lebih besar dari itu. Ya. Memang ya ada cita-cita yang memudahkan kita kayak seperti pelacur ya, hanya gara-gara memberikan minum kepada anjing masuk surga. Nah, pesannya apa? Ya pesannya itu ya kita harus menjaga seserius mungkin ya hal-hal yang kecil sekalipun yang membuat kita menjadi berdosa dan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sebaliknya kita juga jangan menyepelekan amal-amal baik meskipun kecil. Amal baik sekecil apapun itu pasti bermanfaat. Ya, oleh karena itu jangan lalu kemudian kalau tidak bisa beramal yang kecil lalu kemudian wah sarak sakisan wis tidak semampunya. Ya. Kita tuh kan kadang-kadang nak ora sing gede itu kan ora marem gitu ya. Udah tadi makanya tadi perintah Nabi itu meskipun hanya kikil kambing kalau bisa lakukan. Ya. Ah itu. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum